Bapak ini sudah mendengar Bapak itu yang mau Ferry Amsari ditangkap, Ferry yang saya, yang mau Ferry Amsari ditangkap, Ferry yang saya, yang mau Ferry Amsari di penjara, Ferry yang saya. Bapak Ibu sekalian, swasembada semangat. Jadi semangatnya bertani karena apa? Karena stabilitas harga, karena stabilitas ekonomi. Menentukan Rakan Lintas Aliansi Adili Koruptor disingkat Lariano. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan aturan pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat PKN, dan pendekatan politik sendik terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam, melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asmasta termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika alon-alon. Padahal lagu kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejaksaan dan Polri mengangkat dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN, seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Samadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Pak. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota gengso seperti Airlangga Hartarto,
Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah Sobat Politik, cuplikan video tadi memperlihatkan sebuah peristiwa besar yang tampaknya akan tercatat secara baru dalam perjuangan rakyat. Sebuah gelombang besar, kesatuan, kemarahan sekaligus harapan kini tangan menyapu berbagai penjuru negeri di puluhan kota besar maupun kota kecil. Mulai dari Jakarta, Solo, Surabaya, Bandung, Medan hingga ke pelosok desa, ribuan massa turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi serentak. Mereka datang dan berbagai latar belakang, buruh, petani, pedagang, mahasiswa, guru, purnawirawan hingga ibu rumah tangga, semuanya melebur menjadi satu, suara menuntut keadilan dan ketegasan hukum. Suasana terasa begitu membara, terutama di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Solo serta kantor-kantor pemerintahan. Aksi lintas aliansi ini setidaknya menyuarakan 6 tuntunan rakyat demi mengadili pihak-pihak yang terindikasi korupsi. Rakyat menilai bahwa selama masa kekuasaannya terdapat kebijakan yang dinilai otoriter dan anti-demokrasi akibat pengaruh oligarki hitam. Oleh karena itu, massa menuntut agar KPK, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Negara memeriksa, mengadili mantan Presiden Joko Widodo beserta jajaran menterinya yang terindikasi KKN. Bukan hanya masa korupsi, demokrasi ini juga dipacu oleh kekecewaan yang mendalam terhadap isu dinasti politik, termasuk perubahan aturan batas usia minimal cawapres di Mahkamah Konstitusi demi meloloskan Gibran Raka Buming Raka. Nah Sobat Politik, mari kita lihat bagaimana respons dan perkembangan opini dari netizen di kolom komentar. Nah, di sini teman kita Suhirman memberikan tanggapannya. Rakyat mendukung keadilan dan usut sampai tuntas hingga baking-bakingnya. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Made juga memberikan tanggapannya. Suara rakyat, suara Tuhan wajib didengar penegak hukum dan penguasa rakyat berdaulat yang memilih langsung saat Pilpres, Pileg, dan Pilda. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Hars juga memberikan tanggapannya. Rakyat bersama mahasiswa harus bersatu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Nah, di sini teman kita, Demas Sandi juga memberikan tanggapannya. Berjuang terus rakyat Indonesia, jangan sampai dibodohin, jangan sampai kekayaan Indonesia dijajah. Nah, teman kita, Salma juga memberikan tanggapannya. Prabowo baru harus tegas dan bijak, jangan berpihak. Nah, di sini teman kita Azhar juga memberikan tanggapannya. Sekarang kesempatannya untuk menegakkan keadilan oleh rakyat. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Muhammad juga memberikan tanggapannya. Hanya klaster mahasiswa yang bisa merubah kebohongan menjadi kebenaran dan kejujuran. Nah, di sini teman kita Anggun juga memberikan tanggapannya. Akibat lambat tindakan penegak hukum, jangan dibodoh, rakyat sekarang sudah cerdas daya pikirnya. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Kios juga memberikan tanggapannya. Jaksa, hakim, kepolisian, termol yang membela Jokowi harus ditangkap semua agar negara ini bersih dari segala kejahatan. Nah, di sini teman kita Badrun juga memberikan tanggapannya. Halo Pak mantan, ikut saja keinginan rakyat, itu baru khasiatnya baru hitam. Nah, di sini teman kita Yaya juga memberikan tanggapannya. Rakyat bersatu, hidup mahasiswa, lanjutkan perjuanganmu demi negara, Republik Indonesia dan tegakkan hukum.
Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Ibrahim, juga memberikan tanggapannya. Ngomong hukum, jangan kaitkan demi nanti hukum yang menentukan demo. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini, teman kita, Harlinda, juga memberikan tanggapannya. Rakyat semakin terunggah. Muaknya lihat pemerintahan ini. Di sini, teman kita, Salsa, juga memberikan tanggapannya. Semoga Allah melindungi orang yang baik dan benar. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini teman kita Suryanto juga memberikan tanggapannya. Ini generasi Indonesia kapan bisa mulia? Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Ulun juga memberikan tanggapannya. Terus berjuang anak muda yang membela kebenaran. Allah bersama kalian yang selalu mendukung perjuangan itu. Semangat. Nah, di sini teman kita Opuk juga memberikan tanggapannya. Polri, coba diselidiki siapa di belakang aksi demo ini. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI, harga mati.